Sesaat lagi kita ikuti penyampaian informasi dan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi selama sepekan di Kabupaten Bone dalam rangkuman Warta Bone. Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Bone menghadirkan sejumlah berita hasil liputan reporter wilayah Kabupaten Bone. Terangkum dalam himpunan Warta Bone selama sepekan dibacakan oleh Sri Ulfa. Berikut berita pertama. Menunggu petunjuk teknis Kementerian Keuangan, gaji 13 bagi ASN Pemda Bone siap dibayarkan awal Juni. Selengkapnya dilaporkan Febrian Januar. Pemerintah Kabupaten Bone menyiapkan anggaran sebesar 45,2 miliar rupiah untuk pembayaran gaji ke-13 bagi para aparatur sipil negara dan pejabat negara yang rencananya akan dibayarkan bulan Juni 2023 mendatang. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone, Najamudin, menyebutkan sebanyak 9.588 pegawai terdiri dari pegawai negeri sipil 7.548 orang dan 2.040 orang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja serta 45 anggota DPRD akan menerima tunjangan ini. Untuk jadwal pencairan gaji ke-13 atau biaya anak sekolah ini, menurut Najamudin tentu akan menunggu petunjuk teknis Kementerian Keuangan. Namun pada umumnya dibayarkan di awal bulan Juni mengingat ajaran semester pertama dimulai. Bulan Juni mau masuk uang. Bagaimana itu kesiapannya pembayaran gaji 13, Bang? Untuk gaji 13 sudah siap. Kita sudah siapkan anggarannya. Oh iya, berapa total anggaran disiapkan, Bang? Hampir sama kemarin. THR, Bang? Iya, hampir sama kemarin. Dengan pembagian tunjangan sama juga, Bang? Iya. Jadi ada 7.000 lebih pegawai, iya. PNS dan 2.040 P3K. Berarti total anggarannya sama dengan THR, Bang? Sama. Dari perubahan, Bang? Kepala BKD Bone menambahkan bentuk tunjangan yang melekat pada gaji ke-13 ini sama dengan tunjangan di THR Idul Fitri kemarin, yaitu gaji pokok, tunjangan keluarga, anak, istri, dan jabatan. Di akhir masa jabatan, Bupati dan Wakil Bupati Bone ingin memberikan kesan baik terhadap warganya, diantaranya melakukan perbaikan dan pembangunan akses jalan di wilayah Kota Bone. Berikut reporter Suryani Arifin melaporkan. Di akhir masa jabatan Bupati Bone, Andi Fasar Madin Pajalangi dan Wakil Bupati Bone, Ambok Dale, ingin meninggalkan kesan baik untuk warganya dengan memprioritaskan pembangunan akses jalan di wilayah Kota Bone. Hal ini dilakukan menurut Bupati Bone Andi Fasar Madin Pajalangi, sebab beberapa akses surat jalan di Kota Bone mulai rusak ringan hingga berat. Meski diakuinya tidak dapat menjangkau perbaikan serta pembangunan akses jalan di 27 kecamatan di Kabupaten Bone. Namun setidaknya dirinya telah mengupayakan pembangunan akses jalan sesuai anggaran yang dimiliki pemerintah daerah, agar di akhir masa jabatannya masyarakat dapat menikmati akses jalan di wilayah kota dengan kondisi jalan tidak berlubang. Full pembangunan jalan untuk nanti di kota saja dulu, supaya jangan sampai saya tinggal di Pak Bupati tinggalkan jalan berlubang-lubang. Kalau lubang yang berjalan mungkin masih bisa ada yang senang, tapi kalau jalan berlubang-lubang tidak ada yang senang. Pembangunan infrastruktur jalan kita prioritaskan ke kota, karena kasihan kota ini, dan kota yang katanya termasuk daerah besar tetapi jalan di kota sangat susah. Bupati Bone 2 periode itu berharap agar anggaran pemerintah daerah untuk tahun ini dapat digunakan sebaik mungkin untuk pembangunan infrastruktur jalan di wilayah Kota Bone. 52 kasus kebakaran terjadi di Kabupaten Bone sejak Januari hingga Mei 2023. Reporter Firdaus Gafar menurunkan laporannya. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan mencatat terdapat 52 kasus kebakaran terjadi sejak Januari hingga Mei, di mana dari jumlah kasus tersebut penyebab utamanya yaitu korsleting listrik atau arus pendek yang menempati posisi 44% dari total jumlah keseluruhan kebakaran pada tahun ini. Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan Dinas Kabupaten Bone Mustaqim saat dikonfirmasi RRI mengatakan, adapun hal selama ini yang gencar dilaksanakan yaitu sosialisasi pencegahan kebakaran kepada masyarakat, betapa pentingnya selalu waspada. Dikatakan, adapun kelalaian seperti aliran listrik dengan banyak colokan membuat beban menjadi berat. Selain itu, kebakaran juga disebabkan kebocoran selang tabung gas juga menjadi pemicu kebakaran. Selain itu, kebakaran adalah nyala api baik kecil maupun besar pada tempat situasi
durasi dan waktu yang tidak diinginkan dan umumnya bersifat merugikan dan sulit dikendalikan. Kasus kebakaran sampai pada saat ini yaitu sebesar 52 jumlah kasus. Dari jumlah kasus ini penyebab utamanya adalah masih sama yang tahun-tahun sebelumnya, yaitu korsleting listrik atau arus pendek, di mana menempati posisi 44% dari total jumlah keseluruhan kebakaran pada tahun ini. Kami gencar lakukanlah sosialisasi pencegahan kebakaran dan selalu melakukan bagaimana masyarakat menyadari pentingnya kita selalu waspada. Lebih lanjut, Mustaqim berharap untuk seluruh masyarakat Kabupaten Bone tetap waspada terhadap hal-hal yang bisa memicu terjadinya kebakaran yang merupakan masalah bersama. Diduga depresi akibat mengalami stroke, seorang ibu rumah tangga di Bone nekat bunuh diri menggunakan pisau. Kembali, reporter Febrian Januar melaporkan. Seorang ibu rumah tangga atas nama Siti Aisyah binti Haji Badawi, warga Dusun Maulun, Desa Watu, Kecamatan Barabuah, Kabupaten Bone, ditemukan telah meninggal dunia dengan kondisi cukup mengenaskan. Kematian perempuan lanjut usia ini diduga bunuh diri karena depresi akibat masalah kesehatan. Hal ini disampaikan Kapolsek Barabuah Ibtu Siswanto saat dikonfirmasi RRI melalui sambungan telepon. Dijelaskan, kejadian bunuh diri ini terjadi kemarin sore, di mana mayat ditemukan pertama kali oleh anak kandungnya setelah dari sawah dan hendak menyalakan lampu di kediamannya, namun sontak kaget melihat kondisi ibunya yang sudah tergeletak di ruang depan rumah bersimbah darah dan terlihat sebuah pisau di samping jasad. Ibtu Siswanto menerangkan, kejadian ini murni Siti Aisyah melakukan upaya bunuh diri. Terlihat dikuatkan keterangan dari anaknya bahwa ibu rumah tangga satu anak ini memang sudah beberapa kali berupaya bunuh diri karena depresi akibat mengalami stroke ringan. Kejadiannya kemarin setengah 6 maghrib didapat ya jam 17.40 anaknya dari sawah mau kasih nyala lampu. Kenapa ini gelap sekali? Assalamualaikum, anaknya assalamualaikum, tidak dijawab. Begitu sudah dia mau masuk, ternyata sudah di depan cermin itu sudah bersimak darah, murni bunuh diri. Beberapa kali mau berusaha bunuh diri, selalu dihalangi sama anaknya. Kapolsek Barabuah ini menambahkan, untuk saat ini korban bunuh diri telah dimakamkan dan pihak keluarga menolak untuk dilakukan otopsi karena kematian Siti Aisyah murni bunuh diri dan tidak ada tanda-tanda tindak pembunuhan. Meski cuaca tidak menentu, harga komoditi ikan di eks Pasar Sentral Bone masih terpantau normal. Suryani Arifin kembali melaporkan. Harga komoditi ikan di pasar tradisional eks Pasar Sentral Bone terpantau normal meski cuaca tidak menentu. Salah satu pedagang ikan di pasar, Muhammad, mengatakan harga ikan masih dibanderol dengan harga yang sama dengan pekan lalu, seperti ikan kakap merah dijual Rp50 hingga Rp60.000 per kilogram, dan dipastikan beberapa jenis ikan masih tersedia di pasar seperti ikan putih, layang, tembang, teri, dan lainnya. Meski stok ikan masih tersedia di pasaran, namun tidak menutup kemungkinan harga ikan akan berubah jika dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor cuaca dan kurangnya hasil tangkapan ikan para nelayan, atau biasanya harga ikan mengalami kenaikan harga jika mendekati hari besar keagamaan seperti jelang Idul Adha. Ini disampaikan Muhammad berdasarkan pengalamannya selama berjualan ikan di pasar. Ya banyak jenisnya, tergantung dari harganya yang mana cocok. Ikan kecil kayak tembang, masa, busukan, sama sori. Banyak jenisnya tadi saya jual. Di antaranya ya salah satunya ya sori dibeli di Palelangan toh, penampungan ikan. Alhamdulillah ya banyak. Ya ada 10.000, ada porsi 20. Ada juga 50, 30 begitu saja. Paling tinggi 50. Ada juga per kilo, ada juga per satu tempat. Kalau per kilonya itu ikan kelas, kalau ini ikan bawaan untuk rumah tangga. Adapun jenis ikan yang dijual Muhammad diantaranya ikan sori seharga Rp50.000 per kilogram, ikan aso-aso Rp20.000 per kilo, dan ikan tembang seharga Rp25.000 per kilonya. Sebelum mengakhiri rangkuman Warta Bone, kita simak berita terakhir berikut ini. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan DPKH Bone memastikan stok sapi kurban aman. Kembali, reporter Febrian Januar melaporkan. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone giat melaksanakan pemeriksaan dan pemantauan kesehatan hewan ternak di sejumlah daerah kecamatan di Kabupaten Bone jelang perayaan Hari Raya Keagamaan Islam atau Idul Adha 1444 Hijriah akhir Juni mendatang. Kepala DPKH Bone Andi Musafir mengatakan tujuan pemeriksaan dan pemantauan hewan ternak ini untuk memastikan hewan yang akan dikurban nantinya terbebas dari segala penyakit, diantaranya penyakit mulut dan kuku serta jemberana, sehingga aman dikonsumsi oleh masyarakat dengan pengelolaan yang benar. Meski kedua penyakit ini
tidak menular kepada manusia. Guna memaksimalkan pelaksanaan pemeriksaan hewan ternak ini, pihaknya telah menempatkan sejumlah petugas veteriner di setiap kecamatan. Khusus untuk yang konsumsi internal di kabupaten, kita libatkan teman-teman yang di kecamatan, PPK-nya dengan inseminator. Kalau misalnya ada temuan nanti dikoordinasikan ke teman-teman Keswan. Ada langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengecek, memastikan semua ternak yang akan diperuntukkan untuk kurban itu yang dilakukan di. Musapi memastikan stok sapi untuk kebutuhan masyarakat Bone pada momen Hari Raya Idul Adha tahun ini aman. Ditanya jumlah sapi di Bone untuk saat ini, Kadis PKH ini menyebutkan kurang lebih 12.000 ekor sapi. Sebagian besar sapi tersebut juga dikirim keluar daerah, diantaranya di Pulau Kalimantan. Demikian hasil rangkuman Warta Berita RRI Bone dalam sepekan. Segenap tim redaksi RRI Bone mengucapkan terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih telah Anda ikuti rangkuman Warta Bone hari ini.